Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Jumpa lagi kita di pembelajaran akuntansi keuangan. Khusus pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai soal atau kasus yang sudah kalian pelajari dan kalian kerjakan pada minggu yang lewat. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas kasus 1 halaman 39. Nah, setelah kalian mempelajari pembahasan ini dan melihat pembahasan studi kasus 1 halaman 39 ini, nanti silakan diisi absensi harian pada link yang akan dibagikan di Classroom dan juga di WA. Dan pembahasan ini juga akan saya bagikan di WA ataupun di Classroom. Jadi tidak ada alasan bagi kalian untuk tidak melihat pembahasan studi kasus 1 halaman 39. Nah, sebelum pembahasan ini kalian lihat, silakan persiapkan buku akuntansi keuangan studi kasus 1 halaman 39. Kita mulai pembahasannya. Untuk studi kasus 1 itu ada di halaman 39, sedangkan untuk contoh soalnya dilanjutkan sampai dengan halaman 40. Nah, kita lanjut langsung ke dalam transaksi yang pertama, yaitu pada tanggal 2 Februari. Tanggal 2 Februari dijual kepada toko Harmonis. Dijual sebesar 12 juta. Nah, diperhatikan penulisan angka 12 juta, syaratnya N per 30. Nah, perhatikan penjelasan di sini. Ini dijual sebesar 12 juta, syaratnya N per 30. Nah, jika ada penjualan yang dilengkapi atau diikuti dengan adanya syarat, berarti namanya dia adalah penjualan kredit. Penjualan kredit ini akan menimbulkan piutang atau piutang dagang. Sehingga kita akan memasukkan ke dalam jurnal di debitnya piutang dagang, di kreditnya penjualan sebesar 12 juta. Nah, ini dia jurnal untuk transaksi tanggal 2 bulan 2. Ini karena dia ada syarat, berarti namanya dia adalah penjualan kredit. Penjualan kredit jurnalnya adalah piutang dagang, di debit, penjualan di kredit. Berikut lagi, tanggal 6. Tanggal 6 bulan 2. Tanggal 6 bulan 2, itu dijual barang dagang, dijual barang dagang seharga 16 juta. Syaratnya 2 per 14 N per 30. Nah, coba perhatikan. Di sini ada syarat. Penjualan yang disertai dengan syarat namanya adalah penjualan kredit. Sehingga menimbulkan piutang dagang. Nah, coba kalian perhatikan, tanggal 2 bulan 2 ada syaratnya N per 30. Sedangkan tanggal 6 bulan 2 syaratnya adalah 2 per 14 N per 30. Nah, di sini ada perbedaan syarat. Maksudnya yang N per 30 ini maksudnya adalah jangka waktu hutang. Sedangkan
2/14 ini adalah jika membayar atau melunasi lah ya. Jika melunasi, jika yang berhutang melunasi dalam jangka waktu 14 hari akan dapat potongan sebesar 2%. Nah, akan mendapatkan potongan sebesar 2%. Itu maksudnya 2/14 ini. Sedangkan N/30 yang ini sama dengan yang N yang per 30 yang di atas ini sama. Dia adalah sama-sama jangka waktu hutang. Yang membedakannya cuma ini, yang di depan ini syaratnya 2/14. Nah, itu dia penjelasan transaksi tanggal 6 dan tanggal 2 dan tanggal 6. Lanjut lagi. Kita ke transaksi tanggal 9. Transaksi tanggal 9. Bulan 2. Transaksi tanggal 9 dijual seharga 12 juta. 12 juta. Syarat 2/14 N/30. Nah, untuk transaksi ini tadi juga sudah dijelaskan bahwa jika dia penjualan ada syarat, berarti adalah penjualan kredit. Penjualan kredit. Sehingga jurnalnya untuk tanggal 9 bulan 2 kita akan membuat piutang dagang di kreditnya penjualan sebesar 12 juta. Lanjut lagi, transaksi tanggal 11. Tanggal 11 bulan 2. Dijual. Nah, ini dijual lagi. Dijual seharga 15 juta. Syaratnya 2/14 N/30. Nah, transaksi ini berarti dia juga adalah penjualan kredit. Jika dia penjualan kredit, maka akan muncul di sisi sebelah debitnya piutang. Piutang dagang. Di kreditnya penjualan sebesar jumlahnya 15 juta. Lanjut lagi kita transaksi tanggal 14. Nah, coba diperhatikan lagi ya. Ini transaksi tanggal 14 ini agak berbeda sedikit dengan transaksi yang sebelumnya. Kalau tanggal 14 ini tunai. Dijual tunai sebesar 17.500.000. Nah, ini dijual tunai. Dijual tunai. Berarti kalau ada tunai, kalau dia tunai, dia akan menerima kas. Kalau dia tunai, dia menerima kas. Kas ini diterima bisa jadi dalam bentuk uang tunai ataupun cek. Cek ini bisa diuangkan nantinya ke bank oleh pihak perusahaan. Nah, ini dia. Makanya jika ada penjualan tunai, ini kas. Jadi setelah saya cek tugas-tugas kalian, pada umumnya banyak salahnya di tanggal ini. Nah, kalian tidak memperhatikan dia dijual tunai. Bukan dijual yang disertai adanya syarat seperti ini. Kalau dia tunai, berarti ada kas. Kalau ada kas, kita menjual tunai, berarti kita, perusahaan menerima kas. Kas bertambah di sisi sebelah mana? Di sisi sebelah debit. Kas sebesar 17.500.
Terus apa lagi? Karena kita melakukan penjualan, berarti penjualan di kredit. Penjualan sebesar 17.500. Nah, sebanyak itu tugas-tugas yang sudah saya periksa, hanya beberapa orang yang betulnya di sini, di tanggal 14 ini. Banyak juga yang salah, lebih banyak yang salah daripada banyak yang benar ya, untuk tanggal 14 bulan 2 ini. Jadi, tolong diperhatikan bedanya penjualan tunai dengan penjualan kredit. Jika dia penjualan kredit, ada syaratnya seperti ini, atau dikatakan terjadi penjualan kredit. Nah, berarti dia akan adanya piutang dagang. Muncul piutang dagang di sisi sebelah debit. Kenapa muncul piutang dagang di sisi sebelah debit? Karena piutang termasuk aktiva bertambah di sisi sebelah debit. Nah, itu dia untuk transaksi tanggal 14. Lanjut lagi. Kita lanjut lagi ke transaksi tanggal 16. Nah, tanggal 16 bulan 2 dikembalikan. Dikembalikan ini istilahnya retur. Karena kita menjual, dikembalikan orang barang yang sudah kita jual, berarti namanya retur penjualan sebesar 750.000. Nah, jika ada retur penjualan, karena retur penjualan ini mengurangi penjualan, dan penjualan akan berkurang di sisi sebelah debit, maka kita akan catat di debitnya retur penjualan, di kreditnya penjualan atau piutang. Nah, coba ingat lagi, sewaktu kita memberikan piutang ini jurnalnya adalah piutang di debit, penjualan di kredit. Nah, ketika orang mengembalikan barang yang dibelinya ke kita lagi, secara otomatis piutangnya akan berkurang. Piutang dagang. Kita mencatat piutang dagangnya di sisi sebelah kredit. Kenapa? Karena orang mengembalikan barang yang dibelinya. Berarti penjualan kita harus kita kurangkan. Nah, itulah dia retur penjualan. Jika kita menjual barang yang kita jual dikembalikan oleh orang, berarti piutang kita akan berkurang. Jika kita melakukan penjualan kredit sebelumnya. Nah, jika kita melakukan penjualan tunai sebelumnya, jika barang yang kita jual dikembalikan orang, maka di sininya adalah kas. Di sininya menjadi kas, bukan piutang lagi. Nah, ini kenapa dia piutang dagang? Karena tanggal 16 ini yang mengembalikan adalah toko Kalista. Kalian lihat, toko Kalista ini pada tanggal 6 dia melakukan penjualan secara kredit. Makanya ini adalah piutang. Nah, jika ya tanggal 6 bulan 2 itu toko Kalista ini membeli secara tunai, berarti kasnya kita taruh di kredit. Tuh bedanya antara penjualan yang dilakukan secara tunai dengan piutang dengan kredit jika terjadi retur. Tanggal berapa lagi? 18. Tanggal 18 bulan 2 dijual. Nah, ini masih kredit nih, penjualan dengan harga 18 juta. Syarat 2/10 N per 30. Jadi ini penjualan kredit. Jurnalnya apa? Nah, ayo apa jurnalnya? Jurnalnya adalah piutang dagang. Di kreditnya penjualan sebesar 18 juta. Jadi diharapkan kalian ini bisa ya membuat jurnal seperti ini, karena ini dasar untuk kalian sampai kelas 12. Sampai kalian belajar mayop, sampai kalian belajar praktek, ini jurnal-jurnal dasar semuanya.
Jadi diharapkan kalian bisa mempelajarinya dengan sebaik-baiknya, mengulang-ulang terus membuat jurnal. Tanggal 19. Oh, ini tidak boleh seperti ini ya. Penulisan seperti ini yang ada di double-double seperti ini tidak boleh. Jadi jangan sampai ada yang mendouble-double tulisan. Kalau dia satu saja, misal di angka 9, kalian doublekan lagi seperti ini. Nah, jangan ya. Bagusnya memang dihapus angka 9-nya, hapus saja semuanya. Ulang lagi dari awal, 19 bulan 2. Kenapa dia tidak boleh didouble? Nah, itu dia lagi. Kembali lagi kita ke pembelajaran akuntansi. Akuntansi adalah seni pencatatan. Jadi seni pencatatan itu memang harus bersih, rapi, sehingga hasilnya jelas. Kalau tulisannya berdempet-dempet seperti ini, nah itu tidak akan jelas, itu entah angka 9, entah berapa. Jadi informasi yang dibaca orang pun salah informasinya. Jadi diperhatikan, itulah dia awal kelas 10 kalian belajar akuntansi itu adalah seni pencatatan. Bukan seni melukis, bukan seni menari. Kalau melukis, iyalah bisa kalian lukis-lukis angka 9-nya seperti ini. Tapi dia adalah seni pencatatan. Seninya harus jelas, bersih, rapi. Nah, itu sekelumit untuk pembelajaran kelas 10. Saya ulang sedikit mengenai pengertian akuntansi adalah seni. Oh, ini ternyata bukan tanggal 19 pula. Ini adalah tanggal 20. Ini adalah tanggal 20. Nah, kalau tanggal 20 ini diterima tagihan. Ada 2 tagihan. Yang satu dari toko Kalista sebesar 8 juta. Yang satu lagi dari toko Damai sebesar 7.500.000. Nah, karena dia akan menerima tagihan, berarti jurnal kita adalah menerima ya. Menerima kita berarti menerima kas. Kas bertambah di mana? Di sisi sebelah debit. Kas ini kas. Di kreditnya piutang dagang. Nah, ini jurnal inti ya. Jurnal intinya ini, karena dia menerima 2 tagihan, boleh kalian gabung menjadi 15.500.000. 15.500.000. Atau boleh kalian pisah. Atau boleh dipisah. Boleh dipisah. Jadi boleh ya, boleh dipisah. Boleh dipisah. Ini kurang jelas nih. Boleh dipisah. Jadi jurnal yang 2 yang saya gabung ya. Boleh dipisah angkanya. Yang satu jurnalnya kas piutang dagang, angkanya 8 juta. Yang satu lagi kas piutang dagang, angkanya 7.500.000. Atau boleh juga kalian gabung seperti ini. Jadi dari tugas kalian kemarin itu alhamdulillah juga sudah benar. Ada yang memisah dan ada yang menggabung. Jadi saya harapkan kalian bagi yang dipisahkan bisa juga memahaminya untuk yang menggabungkan seperti ini. Baiklah, lanjut lagi kita ke transaksi tanggal 21 bulan 2. Tanggal 21 bulan 2 ini dijual seharga 7.500.000. Syaratnya ada syaratnya hanya N/30. Nah, karena ada syarat, dia apa tadi? Penjualan kredit. Penjualan kredit, apa jurnalnya? Ayo, apa jurnalnya? Piutang dagang di debit, kreditnya penjualan. Nah, ini dia. Piutang dagang di debit, penjualan di kredit. Kenapa muncul piutang dagang di debit? Karena kita menjual secara kredit.
kalau kita menjual secara kredit, piutang kita akan bertambah. Piutang bertambahnya di mana? Karena piutang ini termasuk aktiva, dia akan bertambah di sisi sebelah debit sebesar 7.500.000. Nah, di kreditnya apa? Di kreditnya, akun yang kita gunakan jika kita menjual, itu akun yang kita gunakan adalah penjualan. Berarti penjualan di sisi sebelah kredit. Nah, lanjut lagi kita ke transaksi tanggal 23. Tanggal 23, diterima kembali barang dagang. Nah, diterima kembali. Diterima kembali ini apa tadi istilahnya? Retur sebesar 1 juta. Ini retur apa ya? Retur penjualan. Jadi jurnalnya adalah retur penjualan. Di kreditnya piutang dagang sebesar 1 juta. Nah, ini untuk retur ini sudah banyak yang benar ya, sudah banyak yang benar. Alhamdulillah sudah banyak yang benar. Jadi mohon dipertahankan untuk yang sudah benar ini tetap benarkan sampai ke atas. Tanggal 25 bulan 2. Coba dicek soal, kembali lagi kita ke soal. Diterima pelunasan. Nah, diterima pelunasan sebesar, diterima pelunasan dari toko Harmonis, transaksi tanggal 2 Februari. Lihat ya, toko Harmonis tanggal 2 Februari. Coba lihat kembali ke soal, kita cek. Ternyata tanggal 2 Februari toko Harmonis ada hutangnya sebesar 12 juta. Ini tanggal 2 bulan 2. Karena diterima pelunasan bulan toko Harmonis tanggal 2, berarti kita menerima pelunasan, kas kita akan bertambah. Kas bertambah di mana? Di sisi sebelah debit. Kenapa? Karena kas termasuk aktiva. Aktiva bertambah di sisi sebelah debit, berkurangnya di sisi sebelah kredit. Diterima pelunasan. Karena kita menerima pelunasan, lihat lagi transaksi tanggal 2 bulan 2, itu adalah penjualan kredit. Penjualan kredit waktu itu pada saat tanggal 2 bulan 2 itu adalah piutang. Sekarang diterima pelunasan berarti piutang berkurang. Piutang dagang. Kenapa piutang kita buat di kredit? Karena piutang ini termasuk aktiva. Aktiva akan berkurang di sisi sebelah kredit. Ini sebesar 12 juta. Nah, selesai sudah pembahasan kita untuk kasus 1, halaman 39. Ini adalah tugas kalian yang pertama. Jadi diharapkan bagi anak-anak yang belum membuat tugas, silakan pelajari ini dengan sebaik-baiknya dan silakan selesaikan dan kumpulkan tugas kalian. Nanti ini jika kalian masih belum paham, silakan mengulang lagi video pembelajaran ini. Atau jika masih ada keraguan, silakan bertanya sebanyak-banyaknya kepada saya. Dan silakan banyak membaca buku. Demikian pembahasan kita untuk studi kasus 1. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa membaca buku dan mengulang-ulang pembelajaran. Dan jangan lupa mengisi absensi kalian setiap pembelajaran. Terima kasih.